Halo, apa itu sukses? Bagi tiap orang, apa itu sukses pasti punya jawabannya masing-masing. Mungkin itu kekayaan, kepopuleran, pasangan yang baik, hidup yang tenang, macam-macam lah. Tapi jika ditanya, apa kunci utama dalam mencapai sukses? Nah, sekarang ke siapapun kita tanya, jawabannya akan hampir selalu sama. Yaitu kerja keras, konsistensi, atau tidak pernah menyerah. No pain, no gain. Memang semua ini terdengar masuk akal. Lagi pula kalau kita mau ke puncak gunung, tentu kita mesti berusaha mendakinya. Tapi, gimana kalau gua bilang, mungkin ini tidak selalu benar. Malah gimana kalau gua bilang bahwa untuk sukses, yang lebih kita butuhkan itu adalah keberuntungan. Inilah yang gua pengen bahas di video kali ini. Tentang yang gua rasa banyak orang nggak akan setuju, tapi jika lu simak sebentar, gua akan ngebahas kenapa keberuntungan itu lebih penting daripada yang kita kira selama ini. Nah, kalau kita langsung saja, gua rasa kita semua bakal setuju bahwa di mana kita lahir atau siapa dan gimana keadaan orang tua kita itu menentukan peluang sukses kita di kemudian hari nanti. Apa kita lahir di negara yang maju atau miskin? Apa lahir dari keluarga yang harmonis atau malah sebaliknya? Semua itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Namun ya, sama-sama kita tahu semuanya tergantung pada keberuntungan. Bahkan bukan cuma itu saja. Sesuatu yang sesempal tanggal lahir saja rupanya juga sangat berpengaruh terhadap suksesnya seseorang. Ini akibat dari fenomena relative age effect. Apa itu? Jadi gini, sama-sama kita tahu dalam satu kelas pasti terdiri dari anak-anak dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Nah, fenomena relative age effect adalah ditemukan secara statistik anak yang lahir di awal tahun ajaran rupanya cenderung lebih unggul daripada anak-anak yang lahir di penghujung tahun. Kenapanya ya, simpel aja. Di usia muda di mana perbedaan pertumbuhan tiap anak akan terlihat sangat signifikan walau hanya berjarak beberapa bulan, maka masuk akal anak-anak yang lahir di awal tahun cenderung memiliki fisik dan otak yang lebih matang, sehingga mereka akan terlihat lebih bertalenta. Mereka akan lebih sering dipilih pergi lomba, teman-teman lebih kagum kepada mereka, dan akhirnya mereka jadi punya kemampuan yang lebih bagus, kesempatan lebih banyak, dan lebih percaya diri. Ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Contoh dari fenomena ini bisa kita lihat dalam gambar berikut ini. Ini adalah grafik yang menunjukkan data pemain bola U17 internasional. Bisa kita lihat dengan sangat jelas. Hampir 40% pemain lahirnya di awal tahun, sedangkan yang lahir di penghujung tahun cuma ada sekitar 15%. Jelas nampak ketimpangannya, dan ini bukan hal yang jarang terjadi. Tinggal lu cari saja tentang relative age effect, dan lu akan menemukan banyak contoh yang lain dalam berbagai bidang. Nah, dari beberapa contoh ini saja bisa kita lihat kan, bahwa banyak hal yang menentukan hidup kita itu berasal dari hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa request mau lahir di mana atau kapan, lahir di keluarga yang seperti apa. Semuanya random. Kita cuma bisa menerima dan ya harus berusaha dari titik itu. Namun di sisi lain, semua hal yang gue bilang tadi bukan untuk menyatakan bahwa kerja keras itu tidak ada gunanya. Karena gue juga tahu, banyak kok orang yang berhasil di luar sana walaupun mereka berasal dari keadaan yang benar-benar buruk. Lantas, apa maksud gue untuk mengatakan bahwa sukses itu lebih ke keberuntungan bukan kerja keras? Jadi gini, sekarang coba bayangkan ada dua orang, si A dan si B. Mereka sama-sama bekerja keras dan siap mengorbankan banyak hal demi mimpi mereka. Tapi ada satu perbedaan. Si A hidup di lingkungan yang mendukung, sedangkan si B hidup di tempat yang bahkan akses air bersih saja sulit. Pertanyaannya, apakah mereka berdua bisa sukses dengan bekerja keras? Ya, mungkin bisa. Tapi, apakah peluang sukses mereka itu sama? Nah, tentu jelaslah tidak. Inilah dia poin penting yang jarang diperhatikan tentang peluang. Kalau kita analogikan seperti dalam permainan poker, keberuntungan adalah kartu yang kita dapat di awal. Sedangkan kerja keras adalah cara kita memainkan kartu itu. Kalau kita dapat kartu yang bagus tapi mainnya ya sembarangan, ya kita bisa kalah. Namun kalau kita dapat kartu yang jelek, tapi kita bermain dengan pintar, ya kita juga bisa menang. Namun dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan resiko yang juga lebih tinggi. Makanya, tanya ke siapapun yang main poker, pasti selalu ingin dapatkan kartu yang bagus dari awal. Bukan artinya mereka tidak pandai main, melainkan mereka tahu bahwa kartu yang didapat di awal sangat berperan besar apa bisa menang atau tidak. Makanya gue kurang suka dengan perkataan, kalau dia bisa, lu juga bisa. Kedengarannya bagus, tapi secara realistis terlalu dangkal. Dalam buku Outliers karya Malcolm Gladwell, dibahas bagaimana banyak orang sukses itu seringnya karena mereka kebetulan juga ada di tempat dan waktu yang tepat. Lihat Bill Gates,
Dia berasal dari keluarga yang berada, punya akses pendidikan yang bagus, dan bisa menggunakan komputer di zaman di mana komputer masih langka. Lalu coba lihat Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs. Ya, mereka semua bekerja keras. Namun kalau kita perhatikan lagi, mereka memiliki privilege yang banyak orang lain tidak punya. Contohnya, kesempatan untuk boleh gagal berkali-kali. Lihat saja, apakah orang-orang ini langsung berhasil di percobaan pertama mereka? Apakah mereka punya tempat kembali atau modal lagi jika mereka gagal? Semua itu adalah privilege yang sedikit orang punya. Nah, dengan semua yang sudah gue sampaikan tadi, kita melihat langsung betapa besarnya pengaruh aspek yang di luar dari kendali kita, yaitu keberuntungan. Tentu pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mesti tetap berusaha, bekerja keras? Jawabannya adalah iya, malah lebih ke harus. This world is not fair. Dunia ini tidaklah adil. Tiap kita memiliki keberuntungan yang berbeda-beda, kesempatan yang berbeda-beda. Kerja keras dan keberuntungan adalah kunci kesuksesan, namun mereka memiliki fungsi yang berbeda. Keberuntungan adalah nilai awal, advantage yang kita punya, sedangkan kerja keras adalah sebagai multiplier untuk mencapai kesuksesan. Jika kita memiliki keberuntungan yang kecil, maka effort yang harus kita keluarkan harus jauh lebih besar. Jika teman mengeluarkan 10 kali usaha untuk mencapai sukses, kamu belum bisa tentu mencapai sukses yang sama dengan 10 kali usaha juga. Tadi sesuai apa yang kita sudah usahakan mati-matian, belum tentu bisa jadi milik kita. Malah kadang direbut oleh orang yang effortnya jauh lebih kecil. Dan itu bakalan menyakitkan. Tapi ya itulah realita kehidupan. Jadi ketika kita melihat teman atau seseorang yang kita kenal telah mencapai titik kesuksesannya, sedangkan kita masih di sini-sini saja, jangan langsung menjudge bahwa diri kita itu malas atau rendah. Kemungkinan besar banyak hal yang terjadi di belakang layar yang menjadi pendorong sehingga orang itu bisa sukses. Namun jangan sampai juga berpikir, untuk apa bekerja keras kalau semuanya tergantung keberuntungan. Keberuntungan memang sangatlah berpengaruh dan kita tidak bisa mengaturnya secara langsung. Namun bukan berarti kita mesti berhenti berusaha, melainkan ini adalah sinyal bahwa kita mesti berusaha lebih lagi. Karena makin kita berusaha, maka makin besar juga kemungkinan kita untuk sukses. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Gua harap video ini bisa bermanfaat, dan jika lo suka konten seperti ini, ya jangan lupa subscribe dan like-nya. Atau jika ada saran, kritik, atau sebagainya lah, tinggal tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih dan salam.